Aduh, nyamber apinya. Sebuah pabrik kerupuk di gang ujung aspal Petukangan Utara, Pesanggerahan, Jakarta Selatan terbakar pagi tadi. Dugaan sementara kebakaran akibat ledakan gas di dalam pabrik saat pembuatan kerupuk. Selain pabrik, api dengan cepat membesar dan merambat ke 4 rumah yang bersebelahan dengan lokasi kebakaran. Total 16 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Namun proses pemadaman sempat terhambat sumber air yang jauh dan lokasi jalan yang sempit. Jadi itu dari gas, dia gas bocor, tarik nggak sempat, terus nyamber motor langsung nyala, karena motor ada bensin itu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian akibat kebakaran diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Beginilah proses penyelamatan 2 orang penumpang mobil minibus yang tercebur ke laut saat akan memasuki lambung kapal. Diduga bagian remdor tidak menempel di ujung kapal karena tali di kapal melebar sehingga membuat remdor tidak kokoh menahan beban kendaraan. Petugas Ditpol Air Polda Banten yang tengah bertugas di sekitar dermaga berusaha mengevakuasi penumpang mobil tersebut. Korban yang merupakan sepasang suami istri bernama Yunianto Pernomo dan istrinya Natasha Rosa akhirnya berhasil diselamatkan. Korban yang mengalami trauma langsung dibawa ke Rumah Sakit Krakatau Medika, Kota Cilegon, Banten. Peristiwa itu memang terjadi pada ujung remdor. Dan pada peristiwa itu kita melihat bahwa apakah ada unsur kelalaian sehingga remdor lidah terakhir itu tidak lagi menempel pada bagian kapal sehingga mengakibatkan remdor tidak kokoh dilintasi oleh mobil. Akibatnya mobil jatuh. Polisi masih memeriksa kejadian ini, termasuk memeriksa petugas yang menjaga remdor tersebut. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Dan kita awali informasi hari ini pemirsa, seorang pengemudi mobil diamuk massa di Jalan MT Haryono Jatinegara, Jakarta Timur. Keributan terjadi di Jalan Otista Raya Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat malam. Seorang pengemudi mobil diamuk sejumlah pengendara motor. Mereka geram karena pengemudi mobil tersebut kabur usai menabrak sejumlah pengendara motor di Jalan MT Haryono. Beruntung polisi langsung mengamankan pelaku dari amukan massa. Kronologisnya, cuman tiba-tiba kan dari belakang plak gitu kan, terus dia kabur sampai di depan itu mobil, nabrak lagi tuh, banyak berantakan. Berapa tuh Bang yang ditabrak sama si pengemudi mobil tuh Bang? Ya, lebih dari 3 orang lah. Di sini, sampai sini kan dia buat mabit gitu kan mobil kan, nabrak lagi karena dia bingung di sini macet posisinya. Pengemudi mobil dan sejumlah kendaraan yang terlibat tabrakan diamankan di Mapolsek Jatinegara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga bagian roda rusak sebuah minibus oleng dan menabrak rumah di jalur Boyolali, Klaten, tepatnya di Desa Manggis, Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah karena kendaraan dan rumah rusak parah. Beginilah kondisi rumah Agus, warga Duku Jatiroto, Desa Manggis, Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah. Tembok terlihat jebol setelah ditabrak minibus. Sementara kondisi minibus yang mengalami kecelakaan tunggal mengalami ringsek di bagian depan. Kejadian bermula saat minibus melaju kencang dari arah Boyolali menuju Klaten. Sesampainya di lokasi kejadian, tiba-tiba minibus oleng ke kiri dan menabrak portal. Laju minibus terhenti setelah menabrak rumah warga. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Diduga penyebab kecelakaan tersebut akibat adanya kerusakan di bagian roda minibus. Selain tembok jebol akibat kejadian tersebut mengakibatkan rumah rusak parah. Arah utara itu sudah goyang-goyang. Terus ada apa itu? Nyerempet nggak mau berhenti.
karena ya kecepatannya agak tinggi, terus itu menabrak. Mengantisipasi rumah roboh, pemilik rumah dibantu warga memasang bambu sebagai pengganti pilar rumah yang hancur. Selain itu, warga juga mengevakuasi material tembok yang hancur. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tatar Hamanta, iNews melaporkan. Aksi kekerasan oknum penagih utang atau debt collector kembali terjadi. Di Bekasi, sejumlah debt collector menganiaya pemilik mobil lantaran menunggak angsuran. Sejumlah debt collector menganiaya seorang pemilik mobil di Jalan Festival Garden Grand Wisata Tambun Selatan, Bekasi. Dari rekaman video amatir, pelaku memukuli korban, bahkan menyerang korban dengan bangku dan senjata tajam. Insiden ini terjadi pada 19 Desember lalu saat korban berupaya bernegosiasi dengan pelaku karena menunggak angsuran. Namun seluruh pelaku mengepung dan mengeroyok korban. Sempat ada mediasi. Setelah itu langsung ngeroyok abang gitu, Bang? Iya, pas ada orang yang datang 6 orang itu dari belakang yang berlima ini marah-marah, dari sebelah kiri ada lagi. Langsung mukul pipi kiri saya, maksudnya dari ke telinga saya nih. Telinga di sini Kak, saya sampai sekarang masih sakit. Dipukul sama dia. Setelah dipukul ada lagi, pegang bangku. Digedik lah di saat itu saya. Setelah melakukan penganiayaan, pelaku merampas dan membawa kabur mobil korban. Korban kemudian melaporkan aksi penganiayaan yang dialaminya ke pihak kepolisian. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Bangunan 2 lantai sebuah bank di Serang, Banten ludes terbakar diduga akibat arus pendek listrik. Sementara di Grobogan, Jawa Tengah, sebuah SPBU dan 2 rumah warga ludes dilalap api yang diduga berasal dari kebocoran BBM yang mengalir ke parit. Pasar Lama ya, BCA Pasar Lama. Bangunan 2 lantai sebuah bank di Pasar Lama, Serang, Banten ludes terbakar. Diduga kebakaran disebabkan aliran pendek arus listrik. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten dan Kota Serang segera menuju lokasi dan langsung berupaya memadamkan api. Setelah setengah jam, api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa, namun akibat dari kebakaran mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Itu bisa 100%. Cuma dinding menyisakan dinding-dinding saja itu. Lantai 2 itu tempat bagian apa di bank ini? Saya nggak tahu kalau itu BCA seperti apa dia. Tapi yang jelas itu sudah terbakar habis di lantai 2. Berapa mobil damkar Pak tadi yang Dari kita 2 unit, dari kota juga ada. Pam godong guys, pam godong. Kebakaran hebat juga terjadi di sebuah SPBU di Grobogan, Jawa Tengah. Api berasal dari aliran parit yang tercampur limbah BBM SPBU. Api yang semakin membesar menyambar 2 rumah warga hingga ludes terbakar. 4 unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan kesulitan menjangkau lokasi karena jalan terlalu sempit. Petugas pemadam harus memasang selang tambahan kemudian dilompatkan ke atas tembok setinggi 2,5 meter. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dugaan sementara kebakaran akibat kebocoran BBM milik SPBU Godong. Seorang pegawai negeri sipil ditemukan tewas di bawah jembatan Panasahan, Padang, Sumatera Barat. Korban diduga jatuh bersama sepeda motornya dari jembatan setinggi 15 meter. Warga Bungus Teluk Kabung digemparkan dengan penemuan mayat pria di bawah jembatan Panasahan, Kota Padang. Korban ditemukan berada di atas batu sungai bersama dengan sepeda motornya dalam kondisi masih menyala. Korban diketahui bernama Johnny Henryson, 48 tahun, seorang pegawai negeri sipil di Dinas Perikanan Kota Padang. Sejumlah petugas dari Basarnas Kota Padang dibantu warga setempat langsung mengevakuasi jenazah korban. Diduga korban terjatuh bersama sepeda motornya dari atas jembatan setinggi 15 meter dan tewas ketika usai menghantam batu. 17.45 terima informasi dari masyarakat bahwa telah ditemukan korban atau jenazah di bawah jembatan Panasahan atau di TPI Bungus pada hari ini. Korban ditemukan terjatuh atau berada di posisi bawah jembatan Panasahan sekitar 10-15 meter. Saat ini korban telah dievakuasi oleh unsur gabungan dari Basarnas. Kecelakaan ini tengah diselidiki oleh aparat kepolisian dari Polsek Bungkus. Sementara jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat untuk diotopsi.
Pemirsa, detik-detik truk box terbalik di Jalan Poros, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terekam CCTV. Penyebab kecelakaan diduga karena sopir mengantuk. Detik-detik truk box melaju kencang lalu menabrak pembatas jalan dan terbalik terekam kamera CCTV. Kecelakaan ini melibatkan minibus yang menabrak truk box setelah terguling. Kecelakaan ini mengakibatkan kemacetan panjang di Jalan Trans Sulawesi Poros, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Diduga kecelakaan terjadi karena sopir truk box mengantuk. Proses evakuasi badan truk box yang melintang di jalan berlangsung selama 30 menit. Mobil box, truk box warna kuning bergerak dari arah Makassar menuju ke Maros, tiba-tiba oleng nabrak tiang dan terbalik. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Selanjutnya sopir truk box dan minibus memilih jalur damai untuk menyelesaikan kasus kecelakaan. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang akan liburan Natal dan juga Tahun Baru, pastikan peralatan elektronik dan juga peralatan di rumah yang berpotensi menimbulkan kebakaran sudah dimatikan. Di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, sebuah rumah nyaris ludes terbakar akibat korsleting listrik pada mobil yang terparkir di dalam garasi rumah. Sebuah mobil minibus yang terparkir di dalam garasi rumah di Jalan Jelambar, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat ini ludes terbakar. Peristiwa ini nyaris membakar habis isi rumah jika warga dan petugas pemadam kebakaran tidak segera datang ke lokasi. Untuk memadamkan api, warga dan petugas pemadam kebakaran terpaksa mendobrak pintu masuk rumah yang ditinggal berlibur penghuninya. Menurut petugas, api disebabkan korsleting pada sistem kelistrikan mobil. Informasi Bang. Untuk objek yang terbakar ini asal muasalnya dari sebuah unit mobil HRV di dalam sebuah parkir garasi, sehingga cuma hanya menghasilkan asap aja, namun tidak membahayakan kanan kiri lingkungan dari RW 05. Ternyata ada warga teriak-teriak. Begitu saya lihat kepulan asap tebal, ya udah, semua warga pada turun, kita bongkar semua. Ya ternyata satu unit mobil Honda CR-V ini yang kebakar. Artinya ada penghuni atau tidak, Pak? Untuk sementara kosong. Tapi yang jelas ini berpenghuni. Karena AC-nya itu masih dingin. AC di kamar 2. Warga dan petugas pemadam juga menemukan alat pendingin ruangan di dalam rumah masih dalam kondisi menyala. Untuk mengantisipasi kebakaran, Ketua RT bersama petugas pemadam pun mematikan aliran listrik hingga pemilik rumah kembali. Dari Jakarta, Rizky Falupi melaporkan.